Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini. Saya di sini ingin memberikan tanggapan saya terhadap video tersebut. Jadi dalam video tersebut yaitu memutarkan berita tentang teknologi, yaitu sebagai penggantinya pembawa acara atau reporter yang disebut dengan konsep AL. Nah, konsep AL ini pertama kali muncul pada tahun 1956. Para ilmuwan merintis langkah pertama kalinya dalam pengembangan kecerdasan buatan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dulu nih apa itu teknologi AL. Jadi, AL itu di Indonesia itu udah hampir masuk itu 45%, atau pekerja pengusaha Indonesia itu telah menggunakan aplikasi AL. Jadi aplikasi AL itu berbentuk seperti manusia, namun dia itu jadi buatan program gitu. Jadi bisa menggantikan pembawa acara ataupun reporter. Secara umum, AL itu merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan mengambil keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Ilmuwan komputer Profesor John McCarthy diketahui sebagai tokoh yang memperkenalkan konsep AL pada tahun 1956. Nah, di sini berhubungan dengan tema yang saya ambil, yaitu mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek dewasa ini mencapai semakin canggih. Jadi dari masa ke masa itu teknologi iptek itu memiliki perbaruan, yaitu dari semakin canggihnya teknologi. Nah, jadi teknologi AL ini yaitu berhubungan dengan perkembangan iptek yang dari masa ke masa. Relasi antara iptek dan nilai budaya serta agama dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan sebagai berikut. Sepertinya pertama yaitu iptek yang gayut dengan nilai budaya agama, sehingga pengembangan iptek harus senantiasa dasarkan atas sikap human religius. Kedua, iptek yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama, sehingga terdapat sekularisasi yang berakibat pada kemajuan iptek tanpa dikawal dan diwarnai nilai human religius. Hal ini terjadi karena kelompok ilmuwan yang meyakini bahwa iptek memiliki hukum-hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diinvestasi nilai-nilai dari luar. Ketiga, iptek yang menempatkan nilai agama budaya sebagai mitra dialog yang di saat diperlukan. Dalam hal ini ada sebagian ilmuwan beranggapan bahwa iptek memiliki hukum tersendiri, faktor internal, tetapi pihak lain diperlukan faktor eksternal budaya, ideologi, agama. Jadi, menurut pendapat saya, semakin canggihnya teknologi AL ini bisa membantu pekerjaan di dalam perusahaan. Jadi kalau misalnya kita ada mepet, deadline segala macam, jadi kita bisa nih menggunakan teknologi AL ini. Nah, dampak negatifnya mungkin tenaga manusia ini semakin berkurang karena sudah semakin canggihnya teknologi. Jadi kita sebagai manusia seharusnya bisa memperbaiki skill kita lagi, mengupgrade diri kita lagi untuk bisa bersaing dengan teknologi tersebut. Dan menurut saya teknologi AL ini bisa membantu kita kalau misalnya kita lagi ada presentasi deadline segala macam. Jadi kita bisa menggantikan diri kita ini dengan menggunakan teknologi AL ini. Nah, berhubungan dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengembangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, pada setiap ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang berkembang di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Jadi selama perkembangan AL ini digunakan sebaik mungkin, jadi menurut saya itu tidak ada salahnya selagi tidak melenceng terhadap norma-norma yang berlaku ataupun menyinggung ras-ras tertentu. Jadi selagi itu dimanfaatkan dengan positif, itu sangat lebih membantu. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan Indonesia harus disertai nilai-nilai Pancasila. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Mungkin dampak negatifnya itu yaitu semakin berkurangnya tenaga manusia karena sudah digantikan dengan teknologi AL tersebut.
alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Jadi pertama itu kerusakan lingkungan ditimbulkan oleh iptek baik dengan dalih percepatan membangun daerah tertinggal maupun upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Jadi menurut saya sejauh ini mungkin dampak negatifnya itu cuman berkurangnya tenaga manusia. Mungkin kalau lingkungan segala macam mungkin enggak ya, karena dia tuh lebih ke teknologi gitu loh. Jadi kayak berbasis komputer, bukan alat berat ataupun segala macam. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.